Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dengan kasih-Nya selalu memelihara dan menolong kita semua. Mari saudaraku, mengawali hari ini kita datang menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, kami sangat bersyukur atas segala pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, segala berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kami memohon urapi setiap kami yang mendengar firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dimampukan kami mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami menyambut firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikianlah firman Tuhan yang disebut berbahagia mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saudaraku, Mazmur pasal 91 ini berbicara tentang jaminan perlindungan Tuhan bagi umat, bagi orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Jaminan Tuhan hanya tersedia bagi orang percaya yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan adalah orang percaya yang bergaul karib dengan Tuhan. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Inilah syarat mutlak untuk kita dapat mengalami janji perlindungan Tuhan. Pada ayat pertama dan kedua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudaraku, orang yang duduk dan bermalam memiliki makna orang yang mau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan setiap hari. Hidup yang melekat dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan menyeratkan adanya kehendak diri yang sudah ditaklukkan bagi Tuhan. Sama seperti ranting yang harus dibersihkan supaya dapat berbuah lebat. Ini adalah proses yang tidak mudah, butuh disiplin diri dari hari ke hari, karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudaraku, bila kita tidak hidup melekat dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, maka kita juga tidak akan penuh menikmati janji-janji Tuhan itu. Ada bagian yang harus kita kerjakan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Saudaraku, pernyataan pemazmur bahwa Tuhan adalah yang maha tinggi mau menegaskan bahwa Tuhan lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita hadapi. Yang maha kuasa adalah untuk menekankan bahwa kuasa Tuhan sanggup mengalahkan dan membinasakan semua musuh. Dan dalam ayat 11, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengawasi,
untuk menjaga dan untuk melindungi orang-orang benarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku, di tengah pandemi, di tengah pergumulan saat ini, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Kita diajak oleh firman Tuhan, melekatlah dengan Tuhan, bergaullah karib dengan Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, sehingga kita boleh mengalami janji perlindungan Tuhan itu. Saudaraku, selama kita tinggal dekat dengan Tuhan, kita hidup mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kita, hidup seturut dengan kehendak-Nya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mengakhiri persekutuan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Firman Tuhan meneguhkan kami untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, hari ini, pagi ini kami akan memulai aktivitas pekerjaan kami. Kami memohon Tuhan menolong kami sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar dan berhasil. Atas segala pendidikan yang kami lakukan sebagai siswa, sebagai orang muda, Bapa, berikan kami hikmat surgawi sehingga kami dimampukan untuk belajar dan meraih keberhasilan. Sehat-sehatkan kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah masing-masing, Bapa, kami mohon kesembuhan, mujizat boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapa, inilah seru doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat memasuki hari yang baru. Selamat beribadah. Kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai saya dan saudara. Shalom.